Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah kita atau diskusi kita tentang Pancasila. Di minggu kemarin saya mencoba menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa kita harus mempelajari Pancasila terkait dengan objek dan materialnya. Mengapa Pancasila itu diajarkan dan diharuskan di setiap prodi dan setiap jurusan untuk mempelajarinya. Oke, itu mungkin terkait dengan basic dasar dan kelanjutan dari pemahaman kita terkait dengan Pancasila, pendahuluannya. Hari ini kita masuk pada submateri yaitu terkait dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya. Oke, sebelum kita memahami lebih lanjut bahwa Pancasila itu bisa dijadikan dasar, bisa menjadikan ideologi sebuah negara, tentunya kita harus memahami dulu apa sih yang bisa kita pahami terkait dengan ideologi itu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ideologi bisa kita pahami melalui dari syarat terminologi, suku, kata, dan bahasanya terkait dengan ideologi. Mungkin adik-adik juga dari kata ideologi itu dari kata idea dan logos. Jadi dari kata ide dan logos. Ide itu apa? Ide bisa dikatakan sebagai gagasan atau konsep atau bisa juga dikatakan sebagai cita-cita. Jadi setiap orang pasti punya ide, punya keinginan, punya pemahaman untuk melakukan sesuatu, pasti punya gagasan ide. Ide awalnya apa atau niatnya apa? Cita-cita. Kemudian logos itu mungkin umum ya dari kata ilmu. Jadi apapun sebenarnya bisa dijadikan sebuah ilmu kalau itu bisa Anda pahami, bisa Anda pelajari dan Anda lakukan. Bahkan kalau kita bicara tentang ilmu, itu bisa dijadikan sebuah ilmu itu ketika ada sebuah persoalan yang mungkin Anda pikirkan, kemudian Anda mencari solusinya dan itu menjadi sebuah ilmu. Dan mungkin juga ketika Anda berbicara tentang kalau Anda hanya mencari ilmu, dimanapun Anda bisa mendapatkan sebuah ilmu, dan apapun semua ada ilmunya. Karena Allah juga menjanjikan kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berhasil, semua harus dengan dilaksanakan. Kalau yang disampaikan di sini mungkin pengetahuan, tetapi ilmu itu bisa juga menjadikan dasar, menjadikan ide, gagasan, konsep, atau bisa menjadikan sebuah ideologi. Ya, jadi prinsip menjadi catatan atau menjadikan dasar sehingga adik melakukan sesuatu itu pasti dengan mungkin ada teman-teman kenapa Anda nulisnya pakai tangan kiri misalnya. Nah, mungkin awalnya kamu nggak tahu ya. Kalau adat negara kita atau adat mungkin kebudayaan kita, tangan kiri identik dengan apa, tangan kiri identik dengan apa. Tetapi kenapa Anda melakukan itu? Nah, mungkin ada hal sesuatu yang mungkin secara fisik atau non fisik sehingga itu menjadi sesuatu yang santai, enjoy dan nyaman dan sebagainya sehingga nah itu ilmu rek. Itu hal-hal yang kecil mungkin bisa dicontohkan seperti itu. Dan hal-hal yang lain juga seperti itu. Jadi ketika Anda melihat sesuatu apapun itu bisa dijadikan sebuah pengetahuan, bisa menjadikan sebuah ilmu juga. Apapun lah. Kalau kita bicara dengan kaitannya dengan hari ini kita batasi dengan pemahaman Pancasila, maka
bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah ideologi, menjadikan gagasan, menjadikan cita-cita. Jadi di sini ideologi itu bisa dipahami sebagai ilmu yang membicarakan sesuatu gagasan atau pemikiran untuk dijadikan sebagai pedoman, dasar, landasan, prinsip, cita-cita hidup kita dalam hidup. Jadi pasti Anda punya tujuan, pasti punya keinginan, sehingga Anda melakukan sebuah prinsip dasarnya apa. Kalau sebagai kodrat misalnya, Anda seorang laki-laki, Anda seorang perempuan misalnya, pasti ide dasarnya perempuan, maka cara berpakaiannya menurut adat budaya kita ya menggunakan cara-cara ala perempuan dan ala cowok sesuai dengan budaya kita. Itu kan apa nggak boleh kita pakai bajunya cowok seperti itu? Ya boleh ya. Tapi mungkin secara tata nilai kehidupan bisa juga itu nggak pas ya. Mungkin orang Jawa kok nggak pakaian jin, nggak pakaian misalnya ya. Tapi ide dasarnya adalah bisa juga itu menutup aurat, alah seperti pakai baju dan itu sopan, bersih, wangi, nggak masalah. Tetapi secara estetika bagaimana? Secara adab bagaimana? Nah, itu juga ilmu. Kenapa dibatasi itu? Karena ide dasarnya adalah perempuan yang beradat, khususnya budaya Jawa atau Muslim, sehingga ada yang menggunakan dasar itu sebagai prinsip untuk melakukan sebuah kegiatan atau mengusirkan dalam kehidupan. Nah, jadi ideologi ini adalah sebuah membicarakan tentang bagaimana pemikiran kita, ekspektasi kita sehingga diwujudkan di sebuah tindakan dalam sebuah hidup, itu namanya ideologi. Dan saya kira segala sesuatu pasti punya tujuan, punya arahan, sehingga pasti ada dasarnya. Nggak mungkin ada adik melakukan sesuatu tanpa dasar. Apa nggak oleh Pak kita melakukan sesuatu? Ya boleh. Bismillah. Kalaupun Anda hidup tanpa prinsip dan dasar itu pun dasar. Kalau dalam kehidupan politik misalnya contoh pemilu misalnya, Anda mengikuti pelaksanaan pemilu atau tidak, mencoblos atau tidak, itu adalah hak. Ketika Anda melakukan golput, memilih untuk tidak memilih, itu juga ilmu, itu juga ideologi, itu juga prinsip di dalam kehidupan berpolitik. Tetapi ketika adik-adik tidak memilih untuk tidak memilih, pasti ada konsekuensinya, pasti ada tujuannya, pasti ada dasarnya, sehingga adik-adik melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud dulu. Dari istilah ideologi ini juga ada para pakar-pakar baik ilmu sosial, ilmu politik, ilmu filsafat dan sebagainya. Mereka juga menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait dengan ideologi itu. Salah satu contoh yaitu Pak Fran Magnis Sukseno, ini tokoh filsafat Nasrani. Ya. Dia mengatakan bahwa ideologi itu bisa diartikan sebuah cita-cita, nilai dasar, keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Artinya Pak Fran Magnis Sukseno ini adalah tokoh filsafat ya. Jadi dia berpikirnya bahwa ideologi itu adalah cita-cita atau nilai-nilai dasar. Dan itu diyakini itu untuk menjadikan sebuah pedoman yang normatif. Artinya kebenarannya wallahu a'lam seperti dilakukan gitu kan. Bismillah budalai perkara nanti terlambat atau tidak, tapi saya berusaha untuk tepat waktu misalnya. Dan itu mungkin ajaran kita gitu kan. Dan ajaran agama kita, keyakinan kita memang kita wajib berikhtiar. Dan kita juga dibekali konsep tentang tawakal misalnya. Itu kan berarti
Artinya ketika kita melangkah itu kan sudah ada petunjuknya, sudah ada ras rukun, syarat rukunnya. Perkara hasil wis apa jare. Istilah sing ngersakne ya. Gitu. Jadi dan itu diyakini. Itu nek ngomong agama diyakini bahwa yakinlah bahwa ketika Anda melakukan suatu ibadah, suatu apa pasti diterima. Ketika Anda berdoa pasti dikabulkan. Perkara cepat dan lambat itu urusannya sing ngabulno rek. Terkadang kita memohon sesuatu, ada kalanya belum sampai terjadi sudah terlaksana. Atau bisa juga doa-doa kita itu ketika kita sudah lupa baru di. Bahkan ada doa-doa teman-teman kita yang barangkali tidak kenal sama kita, yang mungkin itu terwujud karena doa-doa teman kita juga. Nah, itu kan konsep. Ini bentuk keyakinan yang normatif. Artinya kita memastikan itu enggak bisa, tetapi minimal itu menjadi konsep dasar untuk meyakini ini yang terbaik. Itu menurut Magnis saya. Sedangkan menurut Yarto, ideologi itu diartikan sebagai sejumlah doktrin. Doktrin itu biasa disampaikan kepada sebuah kelompok, seorang, sehingga itu menjadikan pengharapan yang harus dilaksanakan. Sejumlah doktrin sebagai kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan pedoman karya atau garis perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat dan atau bangsa. Jadi Yarto ini sudah kecenderungan ke masyarakat sosial secara umum. Jadi keyakinan-keyakinan yang disampaikan kepada masyarakat itu diharapkan bisa menjadikan pedoman. Kebersihan bagian dari iman misalnya. Itu kan ide dasar kenapa kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu mungkin bisa diterjemahkan secara luas ya, dan itu diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita bicara kelompok dalam sebuah negara itu namanya partai politik. Ya, kalau kelompok yang paling kecil, organ paling kecil adalah keluarga. Pasangan hidup ini pasti punya yang namanya ideologi, punya prinsip untuk apa Anda bersatu, untuk apa Anda membentuk sebuah keluarga. Ya macam-macam, tapi tujuan utamanya adalah mencapai sebuah kebahagiaan, keadilan dan sebagainya. Ono tujuannya untuk membunuh atau menyakiti gitu. Ya mungkin ada Pak, tapi tidak banyak. Atau bisa juga untuk mendamaikan antara kelompok A dan kelompok B, antara negara satu dengan negara satu. Kalau zaman kerajaan mungkin putri kerajaan dan mahkota kerajaan, biar kerajaannya bersatu, bisa juga seperti itu. Nah, di dalam pemahaman Muryarto ini, ideologi itu sebagai garis perjuangan, ya, jadi ciri khas dari sebuah organisasi. Kalau partai politik mungkin kita pahami punya tujuan politik apa. Partai politik kan sekumpulan orang menggabungkan dari berbagai macam ide, mengelompok, mengerucut menjadi satu kelompok partai atau warna. Nah, partai-partai di negara kita mungkin ada yang partai PDIP, ada Golkar, ada P3, ada PKB, ada PAN, ada PKS, ada Gerindra kalau sekarang. Nah, partai-partai ini juga punya ideologi. Misalnya PDIP misalnya menggunakan ideologi apa? Mungkin menggunakan ideologi nasionalis misalnya. Nah, nasionalis itu apa? Berarti kan semua pihak, semua kalangan bisa masuk, bisa mengikuti jalur atau garis perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia. Atau bisa juga ada partai yang nasionalis religius. Jadi partai Garis Perjuangan itu bernuansakan agama, tetapi agama apapun boleh masuk di dalam partai. Ada yang partai religius, jadi garis perjuangannya adalah memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Partai apa? Bisa P3, bisa PKS, bisa PAN, atau bisa partai PK. Oh, Kristen itu ada. Nah, itu menjadikan garis perjuangan. Ada yang partai itu memakai prinsip nasionalis religius, ada yang kalau PSI itu mungkin bisa nasionalis tapi khusus pemuda, partainya anak muda, tapi dia memperjuangkan. Ada juga partai buruh misalnya. Berarti garis perjuangannya, ide dasarnya, prinsipnya, cita-citanya adalah memperjuangkan nasib kaum pekerja atau buruh misalnya. Nah, ketika dia masuk di dalam kelompok atau partai itu, maka dia akan didoktrin, dia akan dijejali dengan pola pikir, gerakan sesuai dengan ideologi dasar dari partai itu. Kalau tadi saya perjuangkan bagaimana nasib pekerja-pekerja perusahaan atau retail atau apapun di negeri kita ini bisa terlindungi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kesejahteraannya bisa terbangun. Karena tujuan daripada buruh itu ya mencapai sebuah kesejahteraan. Ada juga partai para pengusaha atau golongan karya, Golkar. Itu berarti partainya adalah orang-orang pekerja atau pengusaha yang bergabung, yang bersatu untuk bagaimana dia berpartisipasi dalam kehidupan bernegara ini dengan kelompok. Oke, itu mungkin pemahaman dari ya. Kemudian ada juga yang namanya Lowenstein. Lowenstein ini mengatakan bahwa ideologi itu penyelarasan dan penggabungan pola pikir dan kepercayaan. Jadi memadukan antara harapan dan kenyataan, antara angan-angan dan pelaksanaan. Menggabungkan itu, menyelaraskan. Ya apa sih caranya menyesuaikan antara keinginan dan harapan. Nah, memang kemampuan kita segini ya kita berusaha segini. Kalau memang kita mampu lebih baik lagi ya kita berjuang untuk yang lebih baik misalnya. Artinya Lowenstein ini lebih kecenderung penggabungan antara pemikiran dan kenyataan, antara ekspektasi dan kenyataan, harapan dan kenyataan, antara das Sollen das Jetzt. Kemudian menurut Karamatan, dia mengatakan bahwa ideologi itu adalah pencerminan realita yang hidup di dalam masyarakat di mana muncul pertama kali. Jadi ketika Anda bangun tadi, apa yang Anda pikirkan? Kalau yang Anda pikirkan langsung buka HP, ya asal kabur ya. Wong grup memakai, ya. Misalnya kok wajah grup ini, grup SMA, grup SMP, grup TK, grup jalan-jalan, grup dia mau menyampaikan informasi macam-macam sehingga yang Anda skala prioritas ya gak jelas. Tetapi kalau Anda bangun tadi, oh iya hari ini hari apa? Senin misalnya. Saya hari ini ada kuliah, berarti Anda akan terstruktur, terprogram dan itu akan melakukan segala sesuatu. Dan saya yakin setiap orang pasti punya cara pandang, punya daya, punya daya tangkap sehingga ketika melihat pertama kali akan menunjukkan langkah berikutnya.
Satu contoh misalnya, siapa yang ngajar Pancasila misalnya? Oh Pak San. Oh saya kenal orangnya, tapi sekilas nggak tahu, pernah ketemu dialog sama orangnya. Yang saya tahu adalah orangnya gemuk misalnya. Mungkin kesan pertama Anda bisa juga Anda yakin, bisa juga Anda nggak yakin gitu. Temen Pak San itu ngulang lah, bisa juga terjadi. Dan itu akan mendasari pemikiran Anda untuk melakukan, berekspektasi, berharap bagaimana ke depannya seperti itu. Itu mungkin juga ketika Anda ketemu seorang cowok atau cewek, kesan pertamanya apa? Nenek klik atau mungkin apa? Saya yakin kalau Anda mau jujur, pandangan pertama itu akan menunjukkan Anda itu respect atau tidak. Makanya kadang kesan pertama itu akan menunjukkan langkah berikutnya. Apalagi kaum perempuan mengandalkan perasaan, ya. Berpikirnya agak lambat, tetapi perasaan dulu. Ketika nalurinya mengatakan tidak, ya wis. Walaupun dipaksakan mungkin ya agak lama untuk bisa menerima, tetapi dia berkeyakinan bahwa ketika pandangan pertama sesuai dengan basic pengalamannya, sehingga ketika melihat orang seperti itu dia akan mencoba menggabungkan antara pikiran dan kenyataan, apakah benar. Tapi itu paling tidak itu menjadi dasar, itu pasti. Dan kenyataan pertama kali ini pasti akan sebagai jujur. Makanya banyak anak kecil ketika Anda tanya misalnya, Dek tadi sekolah enggak? Misalnya, sekolah masuk. Benar, iya. Tapi saya pulang lebih cepat. Loh kenapa? Dia nggak berpikir dampaknya seperti apa, tetapi anggap jawab lah ya. Jadi banyak kejujuran itu kadang di awal ketika Anda tanya, gimana hari ini, kuliah apa tidak? Tidak Pak. Tapi ya jujur ya. Tapi adik mikir sebentar Pak. Tak jujur ya. Sama halnya ketika Mas ini menyatakan cinta misalnya nang Mbak Iki. Mbak, sejak pertama saya melihat sampean, saya jatuh hati pada sampean. Gimana perasaan sampean? Nek kuno leren meneng tit lebih dari 10 menit. Wis, jangan berharap jawaban yang pasti. Bisa juga dia terpaksa. Bisa juga karena sungkan. Bisa juga langsung terima. Nek jawabannya spontanitas, wah, lanjutkan wis jujur. Cara tulisan buku ono tulisan macam-macam. Isinya itu cek bersih ya. Ketika ditulis pertama saya, ya udah. Cara spek, cara HP itu baru beli, speknya masih utuh, RAM-nya masih belum digunakan, langsung gas. Jadi Ramadan itu mengibaratkan bahwa ideologi itu pencerminan realitas yang hidup di masyarakat di mana muncul pertama kali. Ya sama halnya sampai dilahirkan di rahimnya seorang guru misalnya. Ya wis rek, konsep pola pikirmu ya dunia pendidikan. Karena apa? Mungkin diskusi-diskusi kalian di keluarga itu sebagai lembaga pendidikan pertama, madrasah pertama kalian, ya omong sedono pendidikan. Bapak sampean guru mosok ngomongi teknik, ngomong ya ono ngono, tapi mungkin dia akan bercerita, dia akan berkeluh kesah terkait dengan profesinya itu. Maka madrasah pertama kali yang Anda tahu mungkin terkait dengan dunia pendidikan. Beda dengan orang tuanya yang pengusaha misalnya. Ya mungkin yang dibicarakan ya terkait dengan usahanya itu, sehingga mau tidak mau Anda mendengarkan itu, memahami tentang keluh kesahnya, permasalahannya, keberhasilannya dan sebagainya. Nah,
Makanya Ramadan itu pencerminan realitas. Atau bisa juga Anda dilahirkan dari rahimnya seorang kiai misalnya, atau bunyai pondok pesantren. Ya, berarti Anda dilahirkan sebagai seorang terpelajar di bidang agama. Mungkin akhirnya sama sejak kecil sudah dipanggil Ning, Gus dan sebagainya, dan akan membawa status sosial masing-masing. Yang sama dilahirno tukang becak ya wis ini. Nah, oke, itu mungkin pemahaman secara terminologi terkait dengan ideologi. Jadi ideologi bisa saya simpulkan bahwa ideologi itu adalah sekumpulan gagasan hasil pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis, kemudian dijadikan dasar, pedoman, prinsip, dan dijamin untuk dijadikan atau dilaksanakan dalam mengatur kehidupan secara bersama. Ini kesimpulannya. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang pemahaman tentang ideologi, bagaimana praktiknya memahami sebuah ideologi. Wis awak dhewe punya ilmu nih tentang ideologi, tentang ide dasar dan sebagainya. Nek wis kenal, wis punya ide, apa yang harus Anda lakukan? Di sini ada seorang pakar mengatakan, Alfian berpendapat ada 3 dimensi ideologi. Jadi ideologi itu punya spektrum, punya dimensi. Ada dimensi realitas, ada dimensi idealisme, ada dimensi fleksibilitas. Jadi ada kalanya kita itu harus realistis. Mungkin Anda tidak mau berteman dengan Mas ini, tetapi sak prodi satu angkatan, ya piye maneh? Ya udahlah. Kita terima kenyataan itu dengan, atau mungkin kenyataan hidup. Kenapa ya saya dulu tidak dilahirkan dari keluarganya Pak Jokowi misalnya, ya tadi presiden ya. Tidak bisa dilahirkan dari orang biasa atau dilahirkan dari seorang keluarga guru atau apa, sehingga itulah kenyataan hidup kita yang kita harus jalani. Kita dilahirkan menjadi orang Jawa. Coba Mbak Eko dilahirkan di Arab Saudi misalnya, jadi orang Arab biar, atau dilahirkan jadi orang Papua, orang Ambon misalnya, yo dilakoni aja. Realitas itu ya kenyataan itu, takdiri lah ngomong ya. Kemudian ada dimensi idealis. Jadi kita berpikir apa ya, perfect, sempurna dan sesuai dengan harapan dan sebagainya. Tapi kenyataan bisa juga berbeda gitu. Ibaratnya bayangan sampean ketika kuliah itu nanti seperti ini, mungkin lihat pengalaman kakak senior atau Mbak Yu, Mas yang kuliah itu harus begini, iyalah ternyata kuliah ya segini aja misalnya. Ada dimensi fleksibel. Nah, ketiga dimensi ini kalau kita praktekkan secara pribadi, mungkin orang itu ada yang karakternya sangat realistis. Setelah jontakin daki urip itu, garai bunar silau, nanti kalau jatuh sakit. Ada yang berpikir idealis. Saya setelah ini harus begini, saya harus ini begini. Semua tersusun, terancana sesuai dengan pemikiran. Walaupun kenyataannya ada yang uripe fleksibel, mengalir aja wis. Jalani ya, pokoknya dijalani. Artinya yo realistis, yo idealis. Artinya ketika menghadapi ada kalanya kapan kita harus idealis, kapan kita harus realistis. Nek sampean ngomong idealis, pokoknya nanti
suami saya harus orangnya tinggi, putih, ya, misalnya pinter, alim, kaya, pekerjaannya mapan, wis, itu idealis rek pasangan urip. Baik kenyataannya berbeda. Pekerjaannya mapan rek, orangnya alim, tapi orangnya hitam, rambutnya keriting, wah biar. Jadi ketika kita dalam hidup, maka kita harus, kapan kita harus realistis, kapan kita harus idealis, kapan kita harus fleksibel, kita harus bisa menempatkan. Maka ketika kita memahami konsep 3 dimensi ideologi ini, maka hidup kita juga enjoy saja gitu. Nek sampean idealis ya boleh, fanatik ya boleh, tapi yo uga ya kancamu ya terbatas rek. Arek iku lho wis fanatik men wis pokoke. Ini haram, ini haram, ini halal. Wah. Ini gak boleh, ini boleh. Wah. Ono kalane sing duwawur fleksibel semua warang wis. Misalnya dalam praktik agama misalnya, dimensi idealis. Nek sampean ngomong agama nang awak sampean dhewe, praktik agama ke dalam diri Anda, maka harus seidealis mungkin, sesempurna. Tapi nek sampean ke orang lain berdakwah siar, ya sesuaikan rek, aja kok paksakno ambek kaya awak. Ya enggak sama setiap orang. Tapi nek misalnya sampean ngomong idealis, semua orang harus idealis, ya gelek dimusuhi wong akeh sampean. Gak sah sampean salate nek ngono. Wong sampean salat kok ngene, masih mikirkan yang lain dan sebagainya. Allahu Akbar, sampai mikir yang lain, gak sah, batal. Nah sampean terus ngono ya urung salat, ya. Kalau diri Anda sendiri menilai ibadah sesempurna mungkin, seidealis mungkin, nek ke orang lain ya urusan agama harus realistis. Ya apa jane basike teko SMK, teko STM, sejian bareng teko pondok kan ngono ya. Ngerti hukum, ngerti tata negara. Realistis ini juga seperti itu. Kapan kita harus jadi ketiga konsep ini saya berharap adik-adik bisa menempatkan itu pada tempatnya, pada porsinya masing-masing. Kalau dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya, kapan kita harus idealis, kapan kita harus. Kalau hari ini mungkin ada adik sebagai mahasiswa di lingkungan akademis, ya mestinya harus berbicara tentang benar dan salah. Idealisme. Jadi ketika ngomong salah ya salah, benar ya benar. Itu karena dalam proses belajar. Karena dalam proses belajar itu ada values free, bebas nilai, bah meso, bah ngaji, banda. Dan kesalahan itu adalah sebagai hikmah, sebagai barokahnya kita mencari ilmu. Karena dengan kesalahan itu kita bisa mengetahui kebenaran yang ada, bisa mencari solusi tentang kesalahan kita. Itu nek belajar. Tapi nek dunia praktek di luar sana, yo ojo dipadakno rek. Yo ono kalane iku harus memang bener. Ono kalane yo ojo dianakno rek. Mencari sama sing salah kok. Oh iya, ojo. Ya nek gak pas posisine begini. Yo nek robot AI. Kaya apa kalkulator, kaya komputer itu bicara teknologi ya A, B, B. Tapi perspektif orang, misal kenapa Anda melakukan itu? Mestinya Anda kan nggak ngantuk, kan sudah ngopi. Wah misalnya, rumusnya teknologi ini. Tetapi wong ingin mari melekan untuk bal-balan ya, masih ngopi ya tetap ngantuk saya. Itu kan beda, teknologi gak iso nek jawab ini. AI gak bisa jawab perspektif. Kenapa orang itu mencuri?
Pernahkah orang ditanya bahwa kenapa sampai mencuri? Yo kalanya jadi profesi ini, pekerjaannya ada. Ada kalanya orang itu mencuri karena ya terpaksa. Ada kalanya karena ya iseng-iseng aja. Nah, perspektif itu yang kita tahu hanya diri kita dan Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Inilah yang mungkin adik-adik juga ketika praktek dalam kehidupan itu kita harus bisa cerdasi bagaimana kita menempatkan pemikiran kita antara ekspektasi kita dengan kenyataan kita, sehingga kita tidak serta-merta menilai orang itu semau Tuhan menurut perspektif kita. Kalau dikembalikan lagi secara mendasar, misalnya, bahwa manusia itu pada dasarnya bisa wong itu keping dadi pencuri, dadi maling kan tidak ada. Mosok sama cita-citanya keping menjadi pencuri atau maling, atau mungkin aku tak kuliah jurusan pemerintahan kayak dadi calon koruptor, menjadi koruptor misalnya. Mosok ya ono ngono. Loh, tapi kenapa kenyataan Anda juga ketika masuk di pemerintah kok menjadi koruptor? Iku jarine kiai, jarine Gus. Kok pada akhirnya menjadi koruptor juga? Ya kok iso? Bisa ada beberapa perspektif, ada beberapa faktor sehingga dia tidak mau melakukan itu. Ini konsep-konsep pemikiran tentang ide dasar prinsip ini, ya 3 hal ini yang harus Anda terapkan di dalam kehidupan. Oke. Sekarang kita kembali ke Pancasila atau mata kuliah kita tentang urgensi ideologi bagi suatu bangsa. Pentingnya sebuah ideologi bagi suatu bangsa. Kailan mengatakan bahwa ideologi itu menentukan eksistensi suatu negara atau bangsa. Yang pertama misalnya adalah terkait ideologi itu bisa membimbing bangsa dan negara itu. Jadi kalau ngomong Pancasila, harapannya bahwa ideologi Pancasila ini bisa memimpin bangsa kita dan negara kita. Ya, mungkin salah satunya orang Indonesia harus beragama, orang Indonesia harus berkemanusiaan, beradab, sehingga bisa dikatakan menjadi bangsa Indonesia kalau dia beragama, berkemanusiaan, beradab, bersatu. Kemudian ideologi juga bisa dijadikan sebagai sumber motivasi atau inspirasi, atau bisa juga semangat hidup. Jadi pentingnya sebuah ideologi itu bisa dijadikan sebuah inspirasi. Minimal itu sebagai cita-cita, target. Kemudian ideologi juga dapat menciptakan semangat persatuan dan kesatuan karena kita punya tujuan yang sama dan cita-cita yang sama, sehingga ini menjadikan sebuah alat pemersatu dalam sebuah kelompok dan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi ideologi menurut Puspawardoyo bahwa secara kognitif fungsi daripada ideologi itu adalah keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan dan memahami dan melestarikan dunia. Itu secara kognitif. Minimal orang punya beradab, beragama, bersatu, ya tentrem urip derek, tertib urip derek. Sehingga kalau tentrem, rukun, ayam, tentrem, ya mulia urip, bahagia urip. Yang kedua, orientasi dasar membuka wawasan terhadap tujuan hidup. Jadi tujuan bernegara itu apa sih karepe negara itu? Ya bacalah cita-citanya, bacalah keinginan. Sekarang tujuanmu apa sih kuliah di PAI wis? Tujuan Anda kuliah di jurusan PAI, tujuan utamanya apa? Tujuan besarnya apa?
ya nuruti karepe bapak Pak, nuruti karepe ibu Pak, ya wis gak apa-apa, minimal menyenangkan orang tua. Berarti menyenangkan orang tua, ridho orang tua juga ridho Tuhan. Kalau Anda mendapat ridho Tuhan, berarti jaminan hidup Anda akan bahagia. Apapun nanti pekerjaan Anda, profesi Anda. Padahal tujuannya menyenangkan orang tua ya. Sakjane aku kepina akuntansi Pak, sakjane aku kepina psikologi Pak. Atau bisa juga orang itu karena kalau orang sosial mengatakan bahwa agama itu candu, katakanlah agama itu racun misalnya. Wong iku dianggep mikir Jawa wis alah menungso iki lho. Sak piro sih kemampuane, sak piro sih dunyane, sak piro wis mentok wis apa jare Gusti Allah wis yakin lah mbuh meni neraka mbuh swarga sapa sing penting manut Gusti Allah piye. Kadang kalau kita berpikir seperti itu ya wis kan nutuk rek. Memikir Gusti Allah pencipta kita, Tuhan kita gak nutuk wis mikirin ciptaane wis mentok kok. Ya wis pasrah wis sembolah Pak wis pokoke aku nduwe jurusan agama. Perkara meneh sembul. Paling ndak wong nek ngerti agama, dasar agama mojar dengan akan dibimbing Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menyesatkan umat. Itu keyakinan kita. Nah, kalau kita bernegara minimal dengan cita-cita itu, dengan prinsip dasar Pancasila itu wis sembola negara Indonesia meneh bubar mau dadi negara besar. Sementing Pancasila ini dijalankan. Karena ini adalah wujud cita-cita yang diharapkan oleh para founding father kita, para pendiri negara kita. Dan kita yakini bahwa Pancasila ini adalah dasar. Faktanya apa? Sampai hari ini negara kita masih berdiri. Sampai hari ini kita masih diberikan ketenangan, kesempatan untuk belajar apa. Tidak seperti negara-negara yang lain. Ada negara-negara untuk belajar santai ini kok bisa. Luar negeri ono pengajian umi lain lah, pengunjungnya sampai pelosotan, royokan, sampai berjam-jam, sampai 3 jam, 4 jam mau menunggui acara itu. Bu Malaysia wis ono aku. Bu Arab ono enggak pengajian ini? Omahnya bu Eropa, wah ya tambah anak belas ya. Oke. Kemudian fungsi yang ketiga daripada ideologi Murtosowardoyo yaitu norma-norma atau melangkah dan bertindak. Norma itu berarti peraturan. Ya, dasar untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat sebagai bakal jalan untuk menemukan sebuah identitas. Jadi ketika Anda berprinsip 5 Pancasila itu, maka bangsa kita punya identitas negara kita seperti apa. Wong iki apa modele. Oh iki arep pondokan iki arep ketok. Paling ndak walaupun sampean dablek oleh apa, tapi nek pondokan orang akan berekspektasi bahwa santri ku ya wis ngene iki. Apa Pak Kemproh lho ya. Ya gak ngono Pak. Lho iya nek kadang wong arek-arek ngono di biyen Pak, saiki yo gak Pak, saiki ana laundry ana apa, gak tau santri nyuci dhewe. Dulu mandinya di sungai, sekarang ya wis shower Pak, anget wis Pak. Biyen nek mondok Mojogeneng ya aduse nang kali rek. Mari mulih budiken kabeh ya. Pedake itu sampai pegel kono wedak, akhirnya gawe kanji. Tapi saiki ngono gak ngono iku wis. Ya ono Pak, tapi ya gak nemen Pak, wis gak. Dulu sungainya besar, bersih memang. Nah, layak untuk mandi. Saiki sing layak untuk mandi ku banyu PDAM rek. Ya. Perusahaan air minum. Ya gak. Saiki perusahaan air mandi ku kontumeran banyu PDAM kaya ngombe. Ya arang-arang ya. Langganan PDAM paling digawe masak dan mandi tok. Minumnya apa Pak? Ya tuku Pak.
Fungsi yang kelima, ideologi itu kekuatan untuk menyemangati atau mendorong seseorang untuk mencapai sebuah tujuan hidup. Ya, minimal sebagai alat bahasa untuk menyemangati. Ayo bersatu, ayo rukun, ayo musyawarah, ayo bareng-bareng gotong royong mencapai sebuah kesejahteraan. Itu. Yang keenam, fungsinya adalah pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati tingkah laku sebagai media untuk alam. Ya ayo rukun lah, ayo beradab. Oke, selanjutnya ideologi yang berkembang di berbagai sebuah negara atau negara-negara lain selain Indonesia. Kalau Indonesia kan ramuan kan, ideologi campur baur. Wong manungsane masyarakatnya ya juga sangat pluralistik, sangat majemuk. Tentunya di berbagai suku, bahasa atau golongan masyarakat punya ideologi masing-masing. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana negara-negara. Contohnya ideologinya adalah liberalisme, ada radikalisme, ada konservatisme, ada kapitalisme, ada sosialisme, ada hedusme. Ono aliran agama itu ono sing madhabe enak iya. Ono sing madhabe pokoke sing biyen sing enak ya sing dilakoni Pak. Ono agama alirane apa Muhammad NU Pak. Ono sing NU tok, ono sing Muhammadiyah tok ya ono. Punya mengaku. Tapi kalau kita bicara ideologi negara, apa sih yang dinamakan liberalisme itu? Ideologi liberalisme ini bisa diartikan sebagai berpandangan bahwa nilai tertinggi itu terletak pada individu yang otonom. Jadi liberalisme itu, kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah terletak pada individu masing-masing. Sakjane yo ngono. Terkait dengan hak asasi manusia misalnya sampai hari ini ngantuk sekali. Secara hak individu, misalnya tombol ngantuk apa rek? Wudu Pak, jarene ning pondok ngono. Coba wudu. Ijik ngantuk ya Pak. Ngopi yo, pacet ngantuk. Ya wis turu wae. Resep utamane nek ngantuk ya wis turu rek ngono. Lah iku kelas ya Pak wis gak apa-apa. Tapi apakah ngantuk itu mengganggu yang lain atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Sehingga ketika ngomong liberalisme, ngomong individu yang otonom, itu adalah ketika Anda tahu batas di mana Anda itu bebas, di mana batas Anda melakukan sesuatu itu dibatasi oleh hak atau otonomi atau kebebasan orang lain juga. Karena Anda hidup di dalam tetapi ngomong konsep pemikiran ideologi liberalisme itu memang nek ngomong negara bangsa Indonesia ya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Jadi kita sering mendengar istilah kedaulatan rakyat. Ini diambil dari konsep liberalisme. Tapi istilah di negara kita adalah kedaulatan rakyat. Saya rela mati asal demi kepentingan rakyat. Saya rela akan berjuang menghabisi para koruptor. Prabowo pidato ya. Intinya kalau diterjemahkan di dalam ideologi kita, ya kedaulatan rakyat itu artinya masyarakat individu bangsa Indonesia itu punya hak untuk menentukan nasib hidupnya. Harus dihormati. Satu nyawa pun berharga bagi kehidupan. Kemudian ada ideologi radikalisme. Ini menempatkan individu sebagai makhluk yang bebas dan terhormat, berpandangan bahwa manusia itu mempunyai persamaan hak dan derajat. Iki sosialis. Iki ngomong Pancasila itu ya sila kedua kemanusiaan dan jadi setiap manusia itu punya rasa, punya nafsu,
punya keinginan, punya cita-cita, punya permasalahan, itu pasti. Sehingga kita juga harus memahami mereka juga. Ya sawangan sampean kok tenang ya gak ngerti. Ada orang itu yang ketika ada masalah terbuka. Ada masalah meneng. Ono sing kan ono masalah mek ono masalah, kalau bedane yo ono rek. Ono kalane wong ku duwe dhuwit antara duwe ambek gak iku ya padha ae. Ada yang kalanya wong ku duwe antara duwe ambek gak duwe padha ae. Ono skalane wong iki duwe dhuwit ambek gak padha ae. Dianggep duwe ya ono rek. Ini sosialisme. Radikalisme itu berpandangan bahwa setiap manusia itu punya derajat yang sama. Jadi kalau Anda dimarahi marah atau dicubit sakit, ya jangan mencubit. Oke, kemudian ada konservatisme. Konservatisme ini bisa dipahami adalah pandangan bahwa masa lalu adalah suatu peristiwa yang masih harus diperjuangkan dan dipertahankan. Jadi orang itu, kalau tadi saya katakan ilmu itu belajar dari masalah, kemudian mencoba mencari solusi atas masalah itu dan menemukan, itu menjadi sebuah ilmu. Nah, ketika itu sudah menjadi ilmu, maka akan menjadi prinsip hidup. Maka Anda akan meyakini bahwa ketika menghadapi persoalan hidup yang mungkin mirip sama, ya paling solusi dia sebenarnya. Maka ada orang tua yang mengatakan sesuai dengan pengalaman hidupnya, ilmu yang didapat. Hidup sampai niku wong wedok, ojo adus surup-surup misal. Jadi kaum perempuan iso mandi ku ya sebelum matahari tenggelam. Ya diusahakan udah mandi lah, udah bersih. Ojo adus itu kan kate maghrib ngono rek. Walaupun aku wis sholat, Bu. Kenapa orang tua berpandangan bahwa anak perempuan, apalagi cewek yang belum nikah apa-apa, usahakan mandinya jangan sampai suruh-suruh. Bahasanya suruh-suruh itu menjelang seperti apa. Ya kalau ditafsirkan, dijabarkan ya panjang rek. Nah ini misalnya pandangan orang seperti apa? Wedok-wedok Yamini kok cek sawangan ketak gurung rapi, cek kumus-kumus. Ya apa arek iku didikane wong tuwa model ya apa iku etikane ya apa iku. Lah akhirnya punya konsepsi, punya pemikiran yang jelek terhadap. Sehingga orang tua ketika melarang atau menghimbau kepada anak atau cucunya atau apa seperti itu, karena belajar dari pengalaman hidupnya. Sama halnya cawat kok mangan ini ngarepe lawang misalnya nggak ada ditolak ya mesti aja ditolak mas. Nah piye arek ayu nih ayu alim tiba gak duwe etika gak beradab mangan ngarepe lawang ajang layak bisa kurang cantik, akhirnya ditolak, akhirnya menolak. Bu, ngarep gak pakai nowak kesel. Ya bener pondokan, tapi yo mosok Bu mangan sendowo ku ngarepe lawang gak ngowan tangga. Lah iya lho tadi omongan. Akhirnya ditolak. Nah, mungkin belajar dari situ sehingga kita orang tua mengatakan cah wadon kok mangane di ngarep lawang bisa. Enggak boleh. Terus mungkin kalau ada perspektif yang lain dan jadi omeh subuh bu omah kan kipase kan AC ini karpe mami cek nyaman cek netral gak ngurus gak peduli orang jadi kondisi rumahnya seperti itu mangane pinggir laut kate lapo misalnya logika ngoyobi salah nggak orang yang berpendapat seperti ini kemudian orang tua yang berpendapat seperti itu loh itu
Tetapi kenapa orang tua itu mempertahankan itu? Karena dia belajar dari pengalaman hidupnya. Sehingga ngomong konservatif itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini ngomong negara berarti ngomong sejarah, ya. Sejarah. Contoh misalnya, adik-adik bisa duduk di sini, kuliah di sini, opo karepmu, opo tanpa usaha orang lain atau usaha orang tuamu, yang kamu bisa di sini. Atau wingi awakmu ketika registrasi ku langsung mau mlebu wis gak mikir bayar, urusane bapak ibu. Sing registrasi sing bayar bapak ibu. Mboten Pak. Bapak ibu nggih pas barengan ya. Dadi usahane macam-macam, dadi berjuang untuk bisa sampai duduk di sini begini. Nah, ketika Anda ingat perjuangan yang seperti itu, maka Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Bahwa untuk bisa hadir di sini, untuk belajar di sini itu butuh perjuangan, butuh masa lalu yang sangat. Iku nek ngomong sejarah. Kayak ngomong ilmu fisika, Anda itu kalau melempar semakin jauh ke belakang, semakin jauh ke belakang, akan semakin jauh pula lemparan Anda ke depan. Ketika Anda bisa melihat persoalan itu lebih jauh ke belakang, maka semakin jauhlah visi kita. Jadi nek ngerasa sampean kuliah itu butuh perjuangan yang keras, yang kuat, yang perlu pengorbanan, maka Anda serius sehingga itu menghasilkan sesuatu ilmu yang bisa jauh bermanfaat, lebih besar bagi kita dan umat, bagi keluarga kita. Nek awakmu berjuangi sederhana, apa tak ada masalah, waya kuliah, jadi waya kuliah itu mungkin sudah direncana, sudah disusun oleh orang tua, ya santai-santai aja kan. Tapi nek wong tuamu, saudaramu, siapapun yang perjuangan kamu untuk kuliah lebih berat, yo Anda harus ingat itu ya. Nek kon gak ngreken iku, yo dadi ini terserah awakmu akhirnya. Ya. Oke, kemudian ada sosialisme. Ideologi ini berpandangan bahwa alat-alat produksi, tanah, tenaga kerja, modal itu harus dimiliki secara bersama-sama. Iki nek ngomong ideologi ku ya koyok komunis ya. Jadi semua itu adalah untuk kepentingan kita sih. Alam, bumi, langit ini diciptakan adalah untuk umat. Jadi nggak ono hak pemilikan ini genku itu milik kita bersama. Tapi dalam kehidupan manusia bisa nggak seperti itu? Pulpenmu pulpenku misalnya, bajumu bajuku misalnya, HPmu HPku misalnya, bisa nggak Anda melakukan itu? Ya ono kalane ono Pak ini. Jadi aku sampai koncoan bisnis biasa Pak. Rokokan itu ya wis iki rokokmu rokokku. Begitu juga dia, rokoknya juga rokokku. Ngono ta. Terus menenek pacarmu ya pacarku ngono. Ya apa nek. Istrimu juga istriku lah. Ya tambah kakak-kakak. Tetapi ada beberapa negara yang menerapkan itu, mungkin ya tidak, hal-hal seperti itu mungkin bisa tetap disisihkan, tetapi ada konteks negara itu menjadi hak negara, tanggung jawab negara. Pendidikan, kesehatan, ya, keamanan, keadilan, itu ada tanggung jawab negara. Jadi semua menjadi urusan negara, menjadi tanggung jawab negara. Kalau kayak Cina, Jepang itu, ya semua tanggung negara. Sekolah tanggung jawab negara. Kalau ceritanya sekolah bayar kamu. Kalau untuk urusan negara, masyarakat harus sekolah, pokok sekolah. Makanya wajib militer, wajib. Sampai ekonomi, jadi perusahaan itu nggak ada perusahaan privat, nggak ono milik pribadi, milik negara semua. Jadi hasilnya adalah kembali lagi kepada negara untuk rakyat. Jadi
hak pemilikan itu juga harus milik negara. Nah, konsep di negara kita bagaimana? Yo ono sing ngene iki rek. Tapi yo gak kabeh. Jadi perusahaan itu ada BUMN, ada perusahaan privat, ada perusahaan pribadi, ada perusahaan publik. Ada tanah milik negara, ada tanah milik pribadi. Ada fasilitas umum, ada fasilitas pribadi. Itu kalau negara kita. Berarti negara kita juga mengadopsi ideologi sosialisme ini sebenarnya, tetapi tidak seutuhnya. Di sing apik digawe, sing elek ditinggalne. Nah, makanya dari 5 konsep ideologi ini paling tidak diadopsi oleh pemikiran-pemikiran dalam penyusunan perumusan Pancasila. Sing apik digawe, sing elek ditinggal. Liberalisme misalnya. Yang ngomong liberal koyo-koyo gak benar, salah. Tapi pada hakikatnya manusia juga harus ada kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berkreasi, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk memeluk agama dan sebagainya. Itu kan juga masa agama itu ditentukan oleh negara. Nanti deh. Masa pasangan hidup kita juga ditentukan negara. Nek wong dhewe suku Arab, rabine kudu karo wong Arab. Nek wong Jawa kudu rabi karo wong Jawa. Nek wong NU rabine kudu karo wong NU. Wong LDI rabine kudu wong LDI juga. Masa ngono? Kan ya. Oke. Kembali lagi ke Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, ini harapannya secara harfiah bahwa 5 sila itu menjadikan dasar yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Ini harapan. Sehingga Darmo Diharjo mengatakan Pancasila itu sebagai pandangan hidup negara kemudian dapat diproyeksikan kembali menjadi pandangan hidup masyarakat yang tercermin dalam sikap pribadi warga negaranya. Kailan juga mengatakan bahwa Pancasila itu mengalami perkembangan melalui proses yang cukup panjang dari kebudayaan, adat istiadat, agama, tradisi, bahasa Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah sebuah resep, sebuah ramuan, sebuah pemikiran, cita-cita yang diambil dari adat istiadat bangsa kita dan mengadopsi berbagai macam ideologi, bahasa dan sebagainya. Makanya di dalam kalimat-kalimat yang tertuang di dalam Pancasila itu juga ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya bahwa ideologi Pancasila ini harus mempunyai jati diri secara intrinsik maupun ekstrinsi. Jadi Pancasila itu harus bisa dipahami secara internal maupun eksternal, bermanfaat bagi diri kita juga orang. Maka Pancasila itu harus konsisten, artinya sesuai dengan harmoni, berhubungan secara logis antara sila satu dengan sila yang lainnya, sehingga begitu juga dengan Undang-Undang Dasar yang tertuang di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu ya harus menyambung rek. Mosok wong ku nek wis duwe agama iku gak beradab. Wong ku nek wis beradab iku mosok ya gak bersatu. Nek wis bersatu mosok ya kan rundingan, kan kesepakatan. Nek wis ana kesepakatan mosok uripe gak iso penting. Mosok nek sampeyan nek wis mari nikah uripe tambah soro. Wis keturutan karepe. PDKT ket semester 1 sampai semester 8 apa? Kuliah dijemput pulang diantar, tugas ditunggoni ya. Tugas dikerjakan loh. Mau semester 8 tibake lain misalnya piye rek ngono. Nek pas dadi jodoh ini gak apa-apa, nek gak dadi piye ngono. Tapi nek pas dadi jodoh ini mosok ya uripe gak tentu. Ada goal oriented, ada goal proses, Pak. Oke. Mungkin yang PDKT goal oriented, keturutan karepe. Bagi yang dikejar ya goal proses rek, menyesuaikan diri. Makanya sampean ketika nikah bisa juga yang perempuan itu umumnya idealnya ya, goal proses. Artinya memulai sebuah kehidupan bagaimana menjadi seorang istri. Sing lanang ya
karena dia berusaha bekerja mencari uang, akhirnya nikahi sampean misalnya. Itu goal oriented sampai pada tujuan. Tapi sebagai perempuan mengawali. Nah, itu. Oke. Selanjutnya Pancasila itu harus koheren. Artinya Pancasila itu harus saling berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Bisa sampaikan. Atau yang ketiga koresponden. Artinya cocok antara praktek dan teori. Wah, itu teori ini apa? Bukti ini masih pondok 5 tahun, 10 tahun ya. Bukti ini ketika urip di dunia nyata ya kandas juga. Ya ini yang balik mana nang individunya masing-masing. Nek logika nih, nek sampean wis tau ngaji, wis tau mondok, wis tau tirakat, mestine ya terlatih. Tapi kene opo ketika bertanding kok lupa ngono lho ya. Ya musuhe seje Pak ngono. Pasangane seje Pak ngono. Ya bisa juga terjadi. Jadi antara harapan praktik dan teori kadang ya beda ya. Apa yang kita pelajari di sini belum tentu nanti prakteknya di luar sana juga baik. Dan ketika adik-adik hari ini belajar misalnya 5-10 tahun ke depan, tantangan kita bisa juga sangat kompleks, bahkan lebih ruwet lagi dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Tapi paling tidak ketika hari ini adik-adik sudah berdiskusi, sudah memikirkan itu, ketika menghadapi persoalan yang kita hadapi di masyarakat, kita sudah siap, kita sudah ada dasar pemikirannya. Itu yang menjadikan landasan kita. Sama halnya ketika sampai ngaji nang pondok, pelajari kitab iki. Iki meneh lho ge opo ngono. Pelajari kitab Alfian, iki ge opo iki meneh. Terus saiki ya burung kanggo, ya meneh lah nek ilmu iku nek kadang kanggo niku ya gak langsung ngono lho. Prakteke ya. Nek kadang yang ngenteni perkara umumnya wong Indonesia mau mempelajari sesuatu itu ketika nek iso masalah. Omane persoalan hukum. Hukum di Indonesia ini kok banyak sekali, tapi kan tidak semua Anda tahu. Anda tahu hukum mungkin karena pernah kejadian, kena masalah. Contoh misalnya, sampean tahu ketilang gara-gara apa? Itu loh gak di helmnya gak standar. Ikut dong, sehingga sampean punya pemikiran bahwa helm standar itu harus pakai ini, sehingga kalau nggak mau ditilang ya harus sesuai dengan aturan yang ada. Itu tertuang pada undang-undang lalu lintas Pak, pasal sekian karena saya membaca di surat tilangnya loh, kain belajar ini. Begitu juga mungkin Anda seorang muslim, saya mengatasi tak melajari sunnah Rasul, kira-kira kok kabeh perilaku Kanjeng Nabi, gak mungkin rek. Yo nek pas perkara niku pas kenceng iku baru kon ndelok referensi sunai hadis opo iki ngono kan. Oke, lanjut. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara di sini bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara ketika Indonesia menjadi sebuah negara, menjadi negara yang merdeka. Umumnya ya pada 17 Agustus 1945 sebagai bentuk pengaturan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengacu pada Pancasila. Rumusan Pancasila itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berarti pendahuluan kita tujuannya ya situ. Kedudukan Pancasila ini kalau secara hukum ada TAP MPR tahun 1996, ada TAP MPR nomor 18 MPR 98, ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 setelah amandemen kemarin pasca reformasi. Itu undang-undang. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu selain dikatakan sebagai ideologi terbuka, dinamis, reformatif,
itu juga bisa dibedakan menjadi nilai dasar. Dasarnya apa? Sila-sila itu mang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai instrumentalnya apa? Arahan, kebijakan, sasaran, dan lembaga pelaksana. Instrumental itu berarti petunjuk, ya, SOP ini negara kita. Nilai praktisnya adalah penjabaran nilai penerapan bersifat teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana dengan aktualisasinya? Kalau dalam kehidupan negara, buktinya apa? Negara kita ya terbagi menjadi 3 kekuasaan, Pak. Ada pembagian, ada trias politika, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itu praktiknya kehidupan bernegara kita. Artinya kekuasaan itu tidak dikuasai oleh satu kelompok, satu orang, tidak, tetapi ada lembaga yang bertugas untuk membuat perencanaan perundang-undangan, ada lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan undang-undang, ada lembaga yang bertugas untuk menegakkan, mengawasi. Jadi kakak itu kan bakso dibandani dewe, dimasak dewe, didol dewe, rugi ditanggung dewe, bahkan ditanggung dewe enggak ono dewe-dewe. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, pendidikan, aktualisasi nilai Pancasila ini juga secara subjektif diterapkan warga negara dan secara pribadi, elit politik sampai kelompok-kelompok masyarakat harus menerapkan itu. Coba sampean misalnya ngomong Indonesia, ngomong negara kita, mau mendirikan sebuah organisasi, dasar ideologinya harus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nek gak ono iku yo gak ditokno izin sampean atau dianggap negara atau organisasi ilegal. Ini praktiknya dalam aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam organisasi. Jadi negara berkumpul, berserikat boleh, asalkan dasar prinsipnya adalah Pancasila dan dasar Persatuan Mahasiswa PAI seluruh Indonesia, atau Persatuan Mahasiswa PAI se-Kabupaten Mojokerto Raya, boleh, asalkan prinsipnya adalah Pancasila dan dasar. Adapun gerakannya terserah mau apapun boleh. Penting dasarnya adalah harus beradab, berkemanusiaan, persatuan.